Materi kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Topik ke-24 dari 60 topik. Pemutusan hubungan kerja dan tahapannya. Bagian kedua, PHK tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan tidak disyaratkan perlunya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal a. Pekerja atau buruh masih dalam masa percobaan kerja, bila mana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya. B. Pekerja atau buruh mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan atau intimidasi dari pengusaha, atau dalam hal berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali. C. Pekerja atau buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan. Atau D. Pekerja atau buruh meninggal dunia. Pemutusan hubungan kerja tanpa adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hal mana ada ketentuan dipersyaratkan atau diwajibkan, akan batal demi hukum. Selama putusan dari lembaga tersebut belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja atau buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan di atas adalah berupa tindakan skorsing kepada pekerja atau buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja atau buruh, diatur pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Uang pesangon. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan aturan yang lengkap berkenaan dengan hal yang harus dibayarkan pengusaha dalam hal pemutusan hubungan kerja. Kewajiban tersebut meliputi pembayaran a. Uang pesangon dan atau b. Uang penghargaan masa kerja, dan c. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima, atau cuti yang tidak diambil, biaya perjalanan, tunjangan perumahan, atau kompensasi lainnya yang disepakati. Jumlah atau besaran uang pesangon serta uang penghargaan lainnya yang harus dibayar dikaitkan pada upah bulanan dan lama masa kerja dari pekerja atau buruh, diatur pada Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Upah dalam hal ini mencakup upah pokok dan segala macam tunjangan yang bersifat tetap dan diperhitungkan berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Uang pesangon. Perhitungan uang pesangon menurut Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 paling sedikit sebagai berikut: masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah. Masa kerja 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah. Masa kerja 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah. Masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah. Masa kerja 4 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah. Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah. Masa kerja 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah. Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah. Uang penghargaan masa kerja. Perhitungan uang penghargaan masa kerja menurut Pasal 157 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut: masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah. Masa kerja 12 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah. Masa kerja 15 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah. Masa kerja 18 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah. Masa kerja 21 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah. Masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah. Uang penggantian hak. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima menurut Pasal 157 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% atau 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dasar perhitungan pesangon. Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas A. Upah pokok, B. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja atau buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari satu yang diberikan kepada pekerja atau buruh secara cuma-cuma, yang apabila satu harus dibayar pekerja atau buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja atau buruh. Dalam hal penghasilan pekerja atau buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari. Dalam hal upah pekerja atau buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan atau borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten atau kota. Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 bulan terakhir. Review materi pemutusan hubungan kerja dan tahapannya. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Istilah PHK selalu berkonotasi pemecatan sepihak oleh pihak pengusaha karena kesalahan pekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan PHK dapat terjadi karena bermacam sebab. Intinya tidak persis sama dengan pengertian dipecat. Tergantung alasannya, PHK kadang membutuhkan penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, atau LPPHI, dan kadang juga tidak. Dalam praktik, tidak semua PHK yang butuh penetapan dilaporkan kepada instansi ketenagakerjaan, baik karena tidak perlu ada penetapan, PHK tidak berujung sengketa hukum, atau karena pekerja tidak mengetahui hak mereka. Sebelum Pengadilan Hubungan Industrial berdiri pada 2006, perselisihan hubungan industrial masih ditangani pemerintah lewat Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, atau P4P, dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah, atau P4D, serta Pengadilan Tata Usaha Negara. Terdapat bermacam-macam alasan PHK, dari mulai pekerja mengundurkan diri, tidak lulus masa percobaan hingga perusahaan pilot. Selain itu, pekerja melakukan kesalahan berat melanggar perjanjian kerja bersama, atau peraturan perusahaan. Pekerja mengajukan PHK karena pelanggaran pengusaha, pekerja menerima PHK meski bukan karena kesalahannya, pernikahan antar pekerja, jika diatur oleh perusahaan, PHK massal karena perusahaan rugi, force majeure, atau melakukan efisiensi. Bisa juga PHK karena perusahaan melakukan peleburan, penggabungan, perubahan status atau perusahaan pilot, pekerja meninggal dunia, pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara patut, pekerja sakit berkepanjangan dan pekerja memasuki usia pensiun. Jenis-jenis pemutusan hubungan kerja, atau PHK, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terdiri atas, pertama, PHK yang dilakukan oleh pihak pengusaha. Pihak pengusaha dapat saja melakukan PHK dalam berbagai kondisi, antara lain karyawan melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran terhadap peraturan perusahaan maupun pelanggaran terhadap perjanjian kerja. Untuk hal ini, biasanya PHK diberikan setelah pihak perusahaan, dalam hal ini pihak hari, memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali berturut-turut, pasal 161 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kedua, apabila terdapat perubahan status perusahaan, adanya penggabungan atau peleburan, pasal 163 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ketiga, apabila perusahaan dilikuidasi dan bukan disebabkan karena merugi, pasal 164 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Keempat, apabila karyawan mangkir kerja, pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan kelima, apabila pengusaha, dalam hal ini perorangan, meninggal dunia, pasal 61 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. PHK juga bisa terjadi atas inisiatif pekerja. Dalam hal ini, pekerja dapat berinisiatif untuk memutuskan hubungan kerja berdasarkan, pertama, pengunduran diri, pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kedua, tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja karena adanya perubahan status perusahaan, adanya penggabungan atau peleburan maupun perubahan kepemilikan perusahaan, pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Ketiga, permohonan yang diajukan oleh karyawan kepada lembaga PPHI, penyelesaian permasalahan hubungan industrial, oleh karena pengusaha melakukan kesalahan dan kemudian terbukti benar bersalah, Pasal 169 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Keempat, permohonan pekerja dikarenakan sakit berkepanjangan atau cacat total akibat kecelakaan kerja, Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selain itu PHK, yang terjadi, demi hukum, dalam hal ini, pemutusan hubungan kerja yang terjadi lebih kepada berakhirnya masa kontrak sesuai dengan kesepakatan yang ada. Itulah topik ke-24 Hukum Ketenagakerjaan, yang dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update video lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain mendapat manfaat dari channel ini. Sampai jumpa.